Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas sedikit soal sejarah dan mitos bendungan terbesar di Indonesia. Untuk itu, saksikan terus dan jangan di-skip videonya. Selamat menyaksikan. Ini dia misteri Waduk Jatiluhur, waduk terbesar di Indonesia. Ada banyak waduk di Indonesia, tetapi waduk yang paling besar di tanah air adalah Waduk Jatiluhur. Sebagai waduk terbesar di Indonesia, tentu saja Waduk Jatiluhur memiliki sejumlah cerita misteri yang tersebar di kalangan masyarakat setempat. Apa saja misteri Waduk Jatiluhur yang dapat membuat bulu kuduk merinding? Tim Jendol TV sudah merangkum sejumlah fakta dan misteri Waduk Jatiluhur dalam video ini. Bendungan Waduk Jatiluhur mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis, Compagnie Francaise d'Entreprise, dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun, dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Waduk Jatiluhur dibangun dengan membendung Sungai Citarum, dengan luas daerah aliran sungai seluas 4.500 km persegi. Bendungan ini dibangun mulai tahun 1957, dengan peletakan batu pertama oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 26 Agustus tahun 1967. Nama bendungan waduk dahulu diberi nama Insinyur Haji Juanda, karena untuk mengenang jasanya, dalam memperjuangkan pembiayaan pembangunan Bendungan Jatiluhur, bersama-sama dengan Insinyur Sedijatmo dengan gigih memperjuangkan terwujudnya proyek Jatiluhur di pemerintah Indonesia, dan forum internasional. Tak hanya itu, Waduk Jatiluhur juga memiliki mitos yang luar biasa, di antaranya adalah misteri Mbah Jawer dan Ki Balung Tunggal. Misteri Waduk Jatiluhur, yang sangat terkenal di kalangan masyarakat setempat dan menjadi buah bibir adalah kisah Mbah Jawer. Sosok astral ini dikenal sebagai sang penguasa waduk yang kerap kali meminta tumbal untuk membalas dendamnya. Konon, sejumlah kecelakaan di Waduk Jatiluhur yang menyebabkan korban jiwa selalu ada hubungannya dengan Mbah Jawer. Dikisahkan bahwa sebelum Waduk Jatiluhur dibangun, ada sebuah keluarga yang hidup di sekitar Sungai Citarum. Sepasang suami istri ini tengah menanti kelahiran anaknya yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun. Setelah 9 bulan 10 hari, bayi yang dinanti-nantikan lahir dengan selamat. Suara tangisan si bayi disambut bahagia oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi, setelah melihat bayi tersebut, orang tuanya justru terperangah dan ngeri. Di dahi bayi tersebut tumbuh cengkir atau dalam bahasa Sunda disebut jawer, seperti yang biasa tumbuh di kepala ayam. Kedua orang tua bayi itu pergi mengunjungi orang pintar, untuk mencari tahu mengapa ada jengger yang tumbuh di kepala bayinya. Menurut si orang pintar, jika anak itu dibesarkan dengan baik, maka daerah tempat tinggal kedua orang tuanya akan menjadi sebuah kota besar, tetapi, jika anak itu dibuang, daerahnya akan tergenang air atau tenggelam. Rasa malu yang tak tertahankan, membuat orang tuanya memutuskan untuk membuang bayi itu di Sungai Citarum. Kemudian, si bayi ditemukan oleh dedemit penguasa Citarum. Makhluk gaib tersebut mengasuh si bayi itu. Bayi tersebut tumbuh besar dan menjadi penguasa Waduk Jatiluhur, yang masih berhubungan dengan Sungai Citarum. Bayi berjawer yang menjadi penguasa waduk, dikenal sebagai sosok Mbah Jawer. Konon, sampai saat ini, Mbah Jawer masih menyimpan dendam, dan sering meminta korban jiwa. Masyarakat setempat percaya bahwa korban-korban yang tenggelam dan meregang nyawa di waduk ini adalah salah satu bagian dari misteri Waduk Jatiluhur akibat dendam Mbah Jawer. Bukan hanya Sungai Amazon saja yang dihuni oleh hewan berbahaya, Waduk Jatiluhur pun dihuni oleh ikan predator, yaitu ikan aligator. Ikan ini tidak sebesar buaya, tetapi memiliki bentuk mulut yang mirip dengan buaya. Jenis ikan ini telah beranak pinak di dalam waduk dan membuat warga resah. Para nelayan di Waduk Jatiluhur mengeluhkan bahwa jaringnya sering jebol karena ulah ikan aligator ini. Selain itu, ikan aligator juga sempat menyerang beberapa remaja yang berada di pinggiran waduk. Fakta ini membuktikan bahwa aligator sama berbahayanya dengan buaya. Jenis ikan ini sempat dibudidayakan di Waduk Jatiluhur. Namun, budidaya ikan ini sangat dilarang.
Pasalnya, ikan aligator dewasa dapat memangsa ikan-ikan di waduk. Padahal, ada sekitar 800 nelayan yang menggantungkan hidupnya pada Waduk Jatiluhur. Ada makam di dalam waduk. Yang satu ini masih menjadi sebuah misteri, Waduk Jatiluhur yang belum terbukti kebenarannya. Menurut salah satu pemilik warung di sekitar waduk, ada makam orang sakti di dasar Waduk Jatiluhur. Makam tersebut adalah makam Eyang Balung Tunggal, orang yang dikenal sakti dan hidup pada zaman penjajahan. Kisah Eyang Balung Tunggal ini berawal ketika beliau ingin mengikatkan rakitnya di pohon, tapi justru ia dan rakitnya terseret banjir hingga ke Karawang. Berkat kekuatan spiritualnya, Eyang Balung Tunggal mengikat rakit pada betisnya, dan berjalan di atas banjir. Seketika, banjir bandang tersebut surut setelah beliau berjalan di atasnya. Sosok Eyang Balung Tunggal sendiri, beberapa kali diburu oleh tentara Belanda, lantaran memiliki kekuatan yang dianggap magis, tetapi beliau selalu lolos dari para tentara kompeni itu. Eyang ini juga terlahir tanpa memiliki pusar. Karena ingin dianggap sama seperti manusia lainnya, beliau membuat pusar sendiri, menggunakan cerutu panas. Tak ada yang mengetahui pasti, bagaimana Eyang Balung Tunggal meninggal. Namun, warga setempat meyakini bahwa makam beliau berada di lokasi yang saat ini menjadi Waduk Jatiluhur. Pada saat pembangunan waduk, makam beliau tak sempat dipindahkan sehingga tertutup oleh air yang kini menggenangi Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur diyakini sebagai tempat angker, karena sering meminta tumbal. Konon, sudah ada belasan hingga puluhan orang yang meregang nyawa di waduk ini. Terlepas ini, apakah ulah Mbah Jawer, atau kelalaian manusianya sendiri, serentetan korban meninggal di waduk ini memang membuat kita lebih waspada. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar. Jika ada perbedaan pendapat dalam video ini, harap dimaklumi. Sejatinya setiap daerah memiliki cerita yang berbeda-beda, meski dalam satu tokoh yang sama. Terima kasih, wassalam.